boleh nggak kita menebang pohon tetangga kalau pohon itu mengganggu rumah kita katanya. Daunnya jatuh ke rumah kita, cabangnya sudah mendekati ke rumah, ke genteng. Akhirnya di genteng itu penuh dengan daun, membuat air tidak mengalir lancar, jadi banjir bang katanya rumah. Saya khawatir nanti dahan-dahan cabang-cabang pohon itu merusak rumah, menjalar ke situ, atau nanti kena angin puting beliung tumbang ke rumah saya, gimana bang katanya. Bisa nggak dipotong tuh bang? Kalau dipotong kita melanggar hukum nggak, kata dia. Jadi begini rekan-rekan, sebelum kita bahas hukumnya ya, kalau menurut saya lebih baik bicarakan dulu ya dengan tetangga itu, seperti yang kekhawatiran Anda tadi disampaikan. Kalau perlu didampingi oleh RT ya, bicarakanlah baik-baik dulu. Nah, kalau nggak bisa dibicarakan, ngeyel tetangganya bagaimana? Nah, baru kita masuk ke hukumnya rekan-rekan. Yang pertama nih ya, saya bahas dulu. Kalau kita menebang pohon orang, itu kita bisa kena pasal pengerusakan rekan-rekan. Pasal 406. Jadi bisa ke sana dia larinya. Ya, nebang pohon orang, dia melapor, dikenakan pasal 406 ini. Ya. Namun ingat, ada di undang-undang yang lain ya, yaitu di pasal 666 KUH Perdata ya. Nah, bunyinya begini. Orang yang di atas pekarangannya menjulur dahan pohon tetangganya berhak menuntut agar tetangganya memotong dahan itu. Bila akar pohon tetangganya tumbuh dalam tanah pekarangannya, maka ia berhak memotongnya sendiri. Juga dahan-dahan boleh dipotong sendiri bila tetangganya menolak setelah ada teguran pertama. Dengan catatan, asalkan ia sendiri tidak menginjak pekarangan si tetangga. Jadi ingat, pidananya tadi 406 bisa kita kena pengerusakan. Tapi jangan lupa, di undang-undang lain, di kitab undang-undang hukum perdata, membolehkan kita memotong dahan tetangga itu kalau dia masuk pekarangan kita. Ya. Akarnya, bahkan buahnya yang masuk jatuh ke pekarangan kita, itu menjadi punya kita itu. Begitu rekan-rekan. Jadi kalau misalnya ada dahan tetangga itu masuk menjulur ke rumah kita, ke pekarangan kita, kita bisa memotongnya ya. Tapi sebelumnya tegur dulu, ingatkan dulu tetangga itu bahwa pohonnya itu seperti ini. Nah, kalau dia sudah diingatkan tidak juga dilaksanakan, kita bisa memotong sendiri. Tapi ingat, motongnya jangan dari pekarangan dia. Tetap kita berada di pekarangan kita, ada dahan masuk ke pekarangan kita, kita boleh potong. Kita tidak akan kena pasal 406 tadi. Karena apa? Diperbolehkan dalam KUH Perdata ini, di pasal 666 ini rekan-rekan. Ya. Nah, sekarang bagaimana si pemilik pohon ini? Sekarang kita bahas si pemilik pohon. Tadi kan kita bahas tetangga yang merasa terganggu dengan pohon tetangganya. Sekarang si pemilik pohon bagaimana hukumnya? Di pasal 201 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur begini. Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak, diancam. Ayat satunya dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu, atau pidana kurungan paling lama 3 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jika perbuatan itu menimbulkan bahaya umum bagi barang. Jadi kalau pohon tadi merusak rumah orang, bisa dia kena pasal 201 ini. Karena lalai dia menjaga pohonnya, ya, sehingga pohonnya itu merusak rumah orang, dia kena pasal 201. Artinya ada pidananya rekan-rekan. Kalau pohon kita merusak rumah orang, ya. Nah, apakah cukup dengan pidana saja? Tidak rekan-rekan. Di pasal 1365 KUH Perdata bunyinya begini.
Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugiannya. Nah, di pasal perdatanya, di hukum perdatanya, kita bisa menuntut ganti rugi juga kepada pemilik pohon tadi. Karena menyebabkan bangunan kita rusak, kita bisa minta ganti rugi secara perdatanya. Selain daripada bisa kita laporkan pidananya tadi, yaitu di pasal 201 KUH Pidana. Nah, kita juga bisa menuntut secara perdata, ya, di pasal 1365. Kalau pohonnya itu mengakibatkan orang lain terganggu, yang diberatkan oleh undang-undang tetap akan pemilik pohon. Makanya si pemilik pohon harus menjaga pohonnya. Kalau memang sudah mengganggu rumah tetangga, ya sebaiknya dipotong aja. Atau minimal dahannya itu jangan sampai mengganggu tetangga, rekan-rekan. Namun sebaiknya, ya kan, namanya kita bertetangga, kan nggak 1-2 hari, rekan-rekan. Ya alangkah baiknya dibicarakan. Ya.